Boom, boom, aura mengerikan menyebar di langit, langsung menekan surga dan dunia. Dalam sekejap, para raja abadi yang belum sempat mundur, para dewa di alam raja abadi, di bawah tekanan kekuatan mengerikan ini, benar-benar hancur berkeping-keping. Setelah ledakan keras, Raja Peri dan Raja Peri yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi awan kabut darah. Dan di kehampaan, tampaknya ada tangan besar yang tak terlihat terus-menerus meraih kabut darah ke orang di dalam peti mati. Kemudian, di mata Murongyu dan yang lainnya yang ketakutan, kabut darah dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh orang yang layu dan tidak manusiawi itu. Bunuh dia segera. Seseorang di antara kerumunan itu meraung, dan segera, kekuatan yang lebih mengerikan mengalir keluar, mencekik orang yang layu itu. Kuek, setelah berhari-hari dan berbulan-bulan menunggu, dewa akhirnya dibangkitkan. Kamu sia-sia, semua menjadi makanan bagi tubuh dewa, dan memelihara tubuhku. Suara yang tidak menyenangkan keluar dari populasi kering, gemetar. Kekosongan itu runtuh berkeping-keping. Dewa asli. Orang yang belum dikeringkan oleh Murongyu seharusnya mengatakan bahwa napas dan gelombang suara dewa itu kewalahan. Namun, itu ditekan oleh kata-kata pihak lain. Dewa yang dibangkitkan. Perubahan warna Murongyu langsung berubah, dan pada saat yang sama, begitu pula yang lainnya. Apa itu dewa? Dewa berada di atas yang abadi, bahkan yang abadi yang paling kuat, selama dia masih abadi, di mata para dewa adalah keberadaan seperti semut. Seorang dewa, bahkan manusia dewa tingkat terendah, memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan dunia peri. Menghancurkan dunia peri. Dan sekarang, seorang dewa telah dibangkitkan. Selain itu, dewa ini jelas bukan orang baik. Saat berbicara, dewa melesat. Aku melihat telapak tangannya yang kurus perlahan menekan ke atas. Boom! Setelah ledakan, kekuatan yang dibombardir oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu akan langsung hancur. Keberadaan seperti semut, beraninya menyerangku. Semua untukku mati. Jelas, meskipun begitu banyak semut yang diserang, meskipun dia tidak dapat menolongnya, dewa itu masih sangat marah. Jadi, dia membanting tangannya yang besar dan perlahan-lahan meraih Murongyu dan yang lainnya. Dentuman, dentuman, dentuman. Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari udara tipis, dan segera, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping lagi, berubah menjadi kabut darah, dan akhirnya diserap oleh dewa itu. Dan Murongyu bahkan melihat bahwa setelah menyerap begitu banyak darah, tubuh dewa itu berangsur-angsur menjadi lebih penuh. Dia tahu bahwa selama dewa ini menyerap cukup banyak darah, tubuhnya akan pulih sepenuhnya. Bahkan akan kembali ke kondisi puncak. Kemunculan Dewa Puncak di dunia peri jelas merupakan malapetaka bagi dunia peri ini, ia pasti dapat menyapu dunia peri, dan dunia ini tak terkalahkan. Tangan besar itu keluar, bahkan sebelum menyerang, sudah ada miliaran orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dewa dan diserap olehnya. Namun, dewa itu tampaknya tidak puas dengan situasi ini. Tangan besar itu bergetar dan mematahkannya dengan cepat. Seketika, Murongyu merasakan kekuatan yang mengerikan ditekan. Kekuatan yang mengerikan meremas dari segala arah, dan itu benar-benar memblokir semua kekosongan di sekitarnya. Wajah Murongyu berubah warna, sosoknya bergetar, dan dia melesat ke arah kenyamanan yang jauh. Kekuatan dewa ini terlalu mengerikan, dia tidak bisa melawan. Tinggal di sini hanya menunggu kematian. Mati. Melihat tangan besar dewa itu difoto, para abadi yang tak terhitung jumlahnya meraung dan meluncurkan serangan terkuat, membombardir tangan besar yang difoto itu. Namun, yang membuat orang-orang ini putus asa adalah bahwa kekuatan mereka telah hancur bahkan sebelum mereka mendekati tangan besar itu. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Yang besar tidak dapat diatasi, bahkan jika ada beberapa triliun yang kuat, itu sama sekali bukan lawan dari dewa itu. Dewa, bagaimanapun juga, adalah dewa, bahkan orang yang baru saja dibangkitkan bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh yang abadi. Semut, bagaimanapun juga, adalah semut, tidak peduli seberapa besar mereka, mereka adalah semut. Ini tidak dapat diubah. Melarikan diri, melihat beberapa triliun orang ditembak pada saat yang sama, mereka tidak dapat menghentikannya, dan bahkan membiarkan tangan besar dewa ini berhenti sejenak, semua orang yang hadir putus asa.
Tidak ada yang berani tinggal di tempat mereka berada. Mereka semua meningkatkan kecepatan mereka satu persatu, dan dengan cepat melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Melarikan diri. Kemana kamu melarikan diri? Siapapun yang memasuki makam para dewa semuanya akan mati, dan darahmu akan dihisap olehku. Bahkan dunia abadi ini akan diberikan pengorbanan darah olehku. Hahaha, dewa itu tertawa keras, dengan tangan besar Void bergetar tiba-tiba. Boom, boom. Pada saat ini, tidak hanya orang kuat di ranah Raja Peri dan Raja Peri yang hancur, bahkan orang kuat di ranah Kaisar Peri tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan ini, dan langsung hancur. Dengan sejumput auzu.com, triliunan abadi diperas dan meledak. Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil ahli di ranah Kaisar Abadi dan ahli di ranah Yang Mulia Abadi yang lolos. Engah, Murong Yu memuntahkan darah, wajahnya penuh dengan kengerian. Baru saja, dia telah mundur ratusan juta mil. Namun, serangan bajingan itu masih menyelimutinya. Jika dia tidak mengorbankan Hetu Luoshu dan sebagainya, dia pasti sudah hancur sejak lama. Namun, meskipun begitu, dia terluka parah oleh pemboman itu. Dalam kisaran ratusan juta, sebagian besar makhluk abadi telah terbunuh. Darah yang tak terhitung jumlahnya seperti aliran deras, mengalir ke dewa, menyehatkan tubuh dewa. Pada saat ini, jika seseorang berada di dekat dewa itu, dapat dilihat bahwa selain menyerap sejumlah besar esensi dan darah, tubuh dewa yang awalnya kering dan tidak manusiawi itu secara bertahap menjadi montok dan montok. Bayangkan bahwa bahkan jika orang yang terbunuh hanyalah makhluk abadi, bahkan jika darah itu tidak berpengaruh pada para dewa, betapa mengerikannya darah beberapa triliun makhluk abadi dan triliunan makhluk abadi. Bahkan jika Anda seorang dewa, Anda akan mendapatkan manfaat besar. Melarikan diri. Kemana Anda melarikan diri? Dewa mencibir, dan tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisap. Panggil, panggil, panggil. Pada saat yang sama, di seluruh ruang makam, hisapan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dihasilkan. Segala sesuatu di seluruh ruang telah tersedot. Dentuman, dentuman, dentuman. Segala sesuatu, bahkan gunung-gunung yang menjulang tinggi, tersedot oleh hisapan yang mengerikan dan melesat ke arah dewa. Dan semua ini, setelah mendekati dewa untuk jarak tertentu, mereka meledak dan berubah menjadi bubuk. Dan beberapa makhluk abadi atau monster kuat yang belum terbunuh semuanya meledak, berubah menjadi kabut darah, dan diserap. Bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia abadi, pembangkit tenaga listrik di alam keabadian tidak berdaya. Di hadapan para dewa, apakah itu Xianzun, Xiandi, atau makhluk abadi lainnya, status mereka sama. Mereka semua adalah semut. Mengerikan, tak terkalahkan. Murong Yu mengorbankan Hetu Luoshu, kekuatan operasi gila. Namun tak berdaya, dia masih tersedot kembali. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Muda Istana Peri, Tuan Muda Gerbang Suci dan seterusnya. Hei, apakah kamu memiliki Hetu Luoshu? Haha, Hetu Luoshu ditemukan olehku di dunia abadi tingkat rendah ini. Itu dimiliki oleh kalian semut. Itu hanya hal yang kejam. Bawalah padaku. Dewa telah mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya ke arah Murong Yu. Boom! Ketika dewa mengucapkan 4 karakter Hetu Luoshu, kepala Murong Yu tiba-tiba meledak seperti guntur, hampir pusing. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang mengenalinya sebagai pemilik Hetu Luoshu. Dan itu dikatakan langsung di bawah publik. Perlu dicatat bahwa Xiangong juga curiga bahwa dia memiliki Hetu Luoshu, tetapi tidak mengumumkannya karena mereka ingin menelannya sendiri. Tetapi dewa ini berbicara tanpa ragu-ragu, menunjukkan bahwa dewa ini bertekad untuk memenangkan Hetu Luoshu. Klik, klik, meraihnya dengan tangan besar, tubuh Murong Yu, yang sudah diliputi oleh kekuatan yang menakutkan, terus retak bahkan sebelum dia mendekati Murong Yu. Orang ini terlalu kuat, bahkan jika dia mengorbankan busur Qian Kun dan anak panah pengguncang langit untuk membaca kengerian, itu tidak dapat membantunya. Tidak, kamu harus meninggalkan makam para dewa. Jika kamu tidak pergi dari sini, kamu akan berakhir dengan jalan buntu. Murong Yu meraung di dalam hatinya, dan bahkan muncul di hatinya sedikit rasa takut. Ya, itu adalah rasa takut. Dewa ini benar-benar terlalu kuat, dan itu membuatnya merasa mengerikan. Rasa hormat abadi atau Yan Yu, di depan dewa ini, tidak ada apa-apa. Murong Yu bahkan merasa bahwa Yan Yu di alam yang mulia abadi,
Jika dia berada di depan dewa ini, dia mungkin akan diledakkan sampai mati oleh dewa ini. Kekuatan asal dunia, berkatilah tubuhku, dan kirimkan kepadaku. Murong Yu meraung dalam hatinya, benar-benar akan pergi dari sini secara langsung. Dewa sangat gembira. Dia tidak hanya akhirnya menggunakan noda darah semut ini untuk membangkitkan dirinya sendiri, tetapi juga menemukan Hetu Luoshu di sini. Apa itu Hetu Luoshu? Di alam dewa, siapa yang tidak tahu kekuatan Hetu Luoshu? Hanya mampu memuat orang yang hidup. Ruang di dalamnya seperti dunia yang sangat besar, cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila, banyak orang memicu badai berdarah. Belum lagi berbagai harta karun di dalamnya. Faktanya, tidak ada harta karun di Hetu Luoshu. Harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik Hetu Luoshu sebelumnya telah lama dibakar oleh Zhao Yun ketika dia mencoba yang terbaik. Selain itu, Hetu Luoshu adalah senjata sihir yang kuat yang dapat diserang dan dipertahankan. Harta karun yang didapat Murong Yu di awal adalah karena harta karun pil obat terlalu rendah untuk dibakar, jika tidak, Hetu Luoshu benar-benar tidak memiliki apa-apa. Tentu saja, bahkan jika tidak ada apa-apa di dalamnya, Hetu Luoshu masih merupakan salah satu harta karun paling ajaib di antara surga dan bumi. Selama aku mendapatkan Hetu Luoshu dan harta karun di dalamnya, aku dapat dengan cepat pulih ke puncak. Kemudian aku kembali ke alam dewa, menyapu semuanya, dan dunia menjadi tak terkalahkan. Dewa ini meraung dalam hatinya, sangat bahagia. Namun, segera, semua kegembiraan di hatinya berubah menjadi kemarahan. Karena, tepat ketika dia hendak meraih Murong Yu menghilang begitu saja. Bersembunyi di Hetu Luoshu. Aku melihat di mana kau bersembunyi. Di makam para dewa, akulah tuannya. Keluarlah. Dewa meraung, dan gelombang kekuatan yang mengerikan terus meletus. Ketika terbuka, seluruh ruang makam dewa berguncang, dan langit, kehampaan, dan bumi terus-menerus hancur. Ruang asal dunia kultivasi Tiongkok. Sosok itu menerobos ruang dan waktu yang tak berujung dan langsung muncul di sini. Sosok itu langsung memuntahkan darah sambil berteriak, "Wow!" Seketika, dia duduk bersila dan segera pulih. Orang ini adalah Murong Yu yang melarikan diri dari makam para dewa, dan langsung menggunakan kekuatan sumber untuk melarikan diri kembali ke alam kultivasi. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan sumber untuk melarikan diri. Namun, ini juga merupakan tempat yang dibutuhkan. Di makam para dewa, Murong Yu sama sekali tidak dapat menemukan jalan keluar, dia juga tidak dapat memasuki dunia Heavenly Punishment Order dan Hetu Luoshu. Jika bukan karena dia langsung berteleportasi kembali ke alam kultivasi, saya khawatir dia akan jatuh. Setelah mungkin mengatur napasnya, Murong Yu mengguncang sosoknya sebelum menghilang ke ruang sumber dan datang ke dunia Hetu Luoshu. Cederanya terlalu serius, dan dia perlu mempercepat pemulihannya di Hetu Luoshu. Kalau tidak, jika dia berada di luar, akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dengan cara itu, pada akhirnya, bunga lili hari itu dingin. Setelah seharian dari dunia luar, Murong Yu muncul kembali di ruang aslinya, luka-lukanya tidak ada lagi, dan dia telah pulih ke puncak, dan bahkan lebih rajin. Faktanya, Murong Yu telah menyembuhkan selama ratusan tahun. Setelah muncul di dunia asal, Murong Yu tidak segera pergi dari sini. Sebaliknya, dia mulai berpikir. Pria di sarkofagus makam dewa itu jelas seorang dewa. Dewa yang jatuh ini menggunakan konspirasi untuk mendarat di dunia abadi, kemudian meluncurkan pengorbanan darah, membunuh banyak makhluk abadi dan akhirnya hidup kembali. Orang ini kejam dan sangat kejam. Untuk membangkitkan dirinya sendiri, begitu banyak orang terbunuh. Sulit membayangkan berapa banyak bencana yang akan dia sebabkan begitu dia muncul di dunia peri. Orang ini pernah berkata bahwa dia akan mengorbankan seluruh dunia peri dengan darah, dan Murong Yu tidak akan pernah meragukan keaslian kata-katanya. Dan dewa yang dibangkitkan ini sangat kuat sehingga pasti dapat menyapu seluruh dunia peri dan tak terkalahkan di dunia. Bahkan yang terkuat di ranah Immortal Venerable tidak dapat menjadi lawannya dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bencana di dunia abadi. Murong Yu tiba-tiba mendesah. Dia tidak berbelas kasih, juga bukan orang baik, yang ingin menyelamatkan orang-orang. Namun, jika dewa ini ingin mengorbankan seluruh dunia abadi dengan darah, Murong Yu juga tidak akan memiliki tempat untuk bertahan hidup.
Sekte suci dan istana iblis surgawi akan hancur, dan semua yang telah diperjuangkan dan diusahakan oleh Murong Yu akan hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin terjadi padanya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak dapat melawan dewa itu. Mungkin, setelah dia mencapai alam yang mulia abadi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan dewa, tetapi hampir mustahil untuk membunuh lawannya. Orang itu benar-benar mengenal Hetu Luoshu. Wajah Murong Yu sedikit muram. Dia tidak menyangka bahwa dewa ini dapat melihat Hetu Luoshu di tubuhnya sekilas. Dengan cara ini, selama Murong Yu muncul di dunia peri, dia akan menjadi incaran banyak orang di dunia peri. Bagaimanapun, ini adalah Hetu Luoshu, dunia yang benar-benar besar. Terutama setelah dewa ini muncul, orang-orang di dunia peri ingin mendapatkan Hetu Luoshu. Mengapa demikian? Karena begitu dia mendapatkan Hetu Luoshu, dia dapat memindahkan semua pasukannya ke dunia Hetu Luoshu. Dengan cara ini, bahkan jika orang itu mengorbankan seluruh dunia peri dengan darah, pasukan yang pindah ke dunia Hetu Luoshu tidak akan mengalami kerusakan apapun. Dengan cara ini, Murong Yu tidak hanya harus menghadapi lawan dewa yang sangat kuat, tetapi juga seluruh dunia peri. Saya harap tidak ada lagi orang yang tahu tentang keberadaan Hetu Luoshu. Murong Yu berpikir dalam hatinya. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Dewa itu pasti tahu Hetu Luoshu, dan banyak dewa di sekitar Murong Yu tahu bahwa dia memiliki Hetu Luoshu. Murong Yu memiliki sarana untuk meninggalkan makam para dewa dan melarikan diri dari kejaran para dewa, jadi orang lain juga harus memiliki sarana, terutama Tuan Muda Istana Peri dan Gerbang Suci. Murong Yu tidak akan percaya bahwa mereka dibunuh oleh para dewa begitu saja. Tidak peduli apa, para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi. Aku akan membunuh satu jika mereka datang, dan aku akan membunuh yang lain jika mereka datang. Kata Murong Yu dengan membunuh, dan kemudian menghilang di tempat dengan goyangan. Di ruang asli alam kultivasi Daluo, sosok Murong Yu muncul begitu saja. Dia bermaksud menjadi pelaksana dunia kultivasi Daluo terlebih dahulu, dan sepenuhnya mengendalikan dunia kultivasi Daluo. Dengan cara ini, kekuatan Murong Yu akan menjadi lebih kuat, dan mungkin saja bisa langsung masuk ke alam Raja Peri. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak pula cara yang dimiliki Murong Yu untuk mempertahankan dirinya. Jika tidak, mustahil untuk melawan banyak orang kuat di dunia peri, apalagi dewa itu. Asal alam kultivasi Daluo telah lama mengenali pelaksana perintah Murong Yu. Murong Yu datang ke sini hanya untuk dikenali sepenuhnya dan mengendalikan alam kultivasi ini. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan dalam masalah ini, dan tanpa banyak waktu, Murong Yu menguasai seluruh dunia kultivasi Daluo dan menjadi penghukum dunia kultivasi Daluo. Gemuruh. Setelah benar-benar mengendalikan alam kultivasi Daluo, Murong Yu tiba-tiba mendengar suara guntur yang menggelegar. Ada suara berderak, tubuh Murong Yu tampak berubah. Auzu.com saat ini, Murong Yu telah meninggalkan ruang sumber alam kultivasi Daluo dan muncul di dunia Hetu Luoshu. Percepatan waktu. Murong Yu langsung menyalakan percepatan waktu dan mulai berlatih. Setelah sepenuhnya mengendalikan alam kultivasi Daluo, bakatnya telah terbuang lagi, dan itu lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa bahwa catatan surgawi Chaotic akan segera menerobos. Kali ini, aku harus menerobos alam. Murong Yu meraung dalam hatinya, mulai menghantam alam. Waktu seperti air yang mengalir, hari demi hari, dan aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, ada suara keras seperti sesuatu yang pecah di tubuh Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul panjang. Akhirnya berhasil menembus tingkat ketiga dan ketiga dari catatan tubuh surgawi Chaotic. Murong Yu meraung dalam hatinya. Baru saja, dia akhirnya berhasil menyadari level ketiga dan ketiga dari catatan tubuh surgawi Chaotic, berhasil menembus penghalang, dan memasuki level ketiga dan ketiga dalam satu gerakan. Alam, berikan aku terobosan. Banyak pembuluh darah abadi akan terbakar untukku. Setelah terobosan, catatan tubuh surgawi Chaotic, Murong Yu meraung lagi di dalam hatinya, memegang kedua tangannya di kehampaan. Tiba-tiba, pembuluh darah abadi tingkat ke-9 terus-menerus ditangkap olehnya, dan kemudian menumpuk di sampingnya, membentuk gunung-gunung besar. Sebuah gunung yang terbuat dari pembuluh darah peri.
Setelah vena abadi tahap ke-9 yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka langsung terbakar. Tiba-tiba, seperti semburan air deras, dan seperti gelombang badai, kekuatan itu bergulung masuk, dengan momentum yang mengamuk, menutupi langit dan matahari, menutupi langit dan bumi, dan segera menenggelamkan Murong Yu. Murong Yu mengambil mulut besar dan menghisap dengan ganas. Tiba-tiba kekuatan yang tak terbatas itu berubah menjadi aliran deras, dan Murong Yu pun tersedot ke dalamnya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup di dantian Murong Yu terus bergetar, menyerap kekuatan kehampaan yang bebas di kehampaan, mengisinya kembali di tubuh Murong Yu, dan mulai membantunya mencapai alam. Kekuatan yang mengerikan itu membanjiri seluruh tubuh Murong Yu, dan bahkan memenuhi setiap inci otot, tulang, dan meridiannya. Setelah terobosan dalam catatan tubuh surgawi yang kacau, yang biasa, alam kekuatan Murong Yu akan langsung meroket. Setelah terobosan catatan tubuh surgawi yang kacau, kali ini, Murong Yu tidak menerobos dari alam Raja Peri ke alam Raja Peri. Murong Yu tahu alasannya, itu karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Kekuatan yang tersimpan di tubuhnya jauh dari cukup baginya untuk menerobos penghalang alam. Setelah alam Raja Peri, setiap terobosan di alam membutuhkan banyak kekuatan, semakin tinggi wilayahnya, semakin mengerikan kekuatan yang dibutuhkan. Alam Raja Abadi, berikan aku terobosan. Gerutu Murong Yu dalam hatinya, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai menyerang alam itu. Gemuruh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyapu, menghantam penghalang antara alam Raja Peri dan Raja Peri. Begitu rasio penghalang ini ditembus, Murong Yu akan mencapai alam Raja Peri, dan kekuatannya akan meroket. Tubuh Murong Yu telah mencapai pangkat Wang Bing, yang sangat kuat. Namun, saat ini, seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan darah, dan bahkan retakan muncul. Ini karena dia telah menyerap terlalu banyak kekuatan. Semua kekuatan ini terkumpul di tubuhnya dan tidak dapat dilepaskan. Itu telah melampaui batas yang dapat ditahan tubuhnya. Jika dia tidak dapat menembus alam, kekuatan ini dapat membuatnya meledak menuju kematian. Kekuatannya masih belum cukup. Murong Yu menyerang untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menembus alam. Dia menggertakkan giginya, dan tiba-tiba, lebih banyak vena abadi tahap ke-9 muncul di dekatnya dan mulai terbakar. Lebih banyak kekuatan dari sebelumnya tersedot ke dalam tubuhnya. Ketika kekuatan mengerikan itu menghantam penghalang alam, kekuatan itu juga terus menghantam tubuh Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu bahkan memiliki momentum yang putus asa, sebuah cara untuk menjadi baik hati jika dia tidak berhasil. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan begitu cemas. Namun sekarang berbeda. Ada orang yang dibangkitkan di dunia peri, seluruh dunia peri mungkin hancur, dan seluruh dunia peri mungkin menjadi musuh Murong Yu. Jika dia tidak cukup kuat, nasibnya akan sangat tragis. Kecuali dia bersembunyi di ruang antara Hetu Luoshu dan Ordo Hukuman Surgawi, dia mungkin jatuh dan bersembunyi di Hetu Luoshu dan Ordo Hukuman Surgawi. Di tengah, meskipun Anda dapat menyelamatkan diri sendiri, hampir mustahil untuk mencapai prestasi yang lebih besar di masa depan. Bagaimanapun, cara kultivasi adalah menghadapi kesulitan dan menyelesaikan semua bahaya yang ditemui di jalan, dan akhirnya adalah mungkin untuk mencapai akhir dan mencapai prestasi yang tak terbatas. Rumbling, Murong Yu mulai menyerbu alam dengan gila. Entah sudah berapa lama berlalu, hari ini, tubuh Murong Yu tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan dalam tubuhnya yang hampir menghancurkan tubuhnya tampaknya tiba-tiba menemukan katarsis, dan berguling menjauh. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya juga terpancar dari Murong Yu, luas, kuat dan menakutkan, melesat langsung ke langit, mengguncang surga dan dunia. Suara, seperti kristal pecah terdengar dari tubuh Murong Yu. Pada saat yang sama, napas yang tak tertandingi keluar darinya. Akhirnya berhasil menembus ranah Raja Abadi. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Karena ranahnya akhirnya berhasil menembus, dari ranah Raja Peri terakhir ke ranah Raja Peri awal. Setelah Murong Yu mengeluarkan raungan panjang seperti naga untuk mengekspresikan kesenangannya, dia tidak berdiri dan berhenti berlatih. Urat-urat peri, teruslah menyala, dan ranah terus menerobos. Murong Yu meraung dalam hatinya, masih membakar urat-urat peri, berubah menjadi aliran kekuatan yang mengepul, mengalir ke tubuhnya dan terus memengaruhi ranah. Setelah terobosan ranah,
Tubuh fisik Murong Yu menjadi lebih kuat, dan dia telah mencapai puncak level prajurit raja, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke level prajurit raja. Selama dia melewati kesengsaraan, Murong Yu percaya bahwa tubuh fisiknya akan menerobos ke ranah prajurit kaisar. Selain tubuh fisik yang kuat ini, meridiannya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lebih. Awalnya, sejumlah besar kekuatan mengalir ke tubuhnya, hampir menghancurkan meridiannya dan bahkan tubuh fisiknya. Tetapi saat ini, di hadapan meridian yang telah berkembang 100 kali lipat ukurannya, kekuatan yang menyerbu ini tidak dapat memenuhi meridian. Untungnya, Murong Yu tidak memiliki banyak hal lain, tetapi ada banyak pembuluh darah abadi. Dia meraih pembuluh darah abadi tingkat ke-9 dan membakarnya, berubah menjadi aliran kekuatan yang mengalir ke tubuhnya, dengan cepat mengisi kembali kekuatannya. Segera, kekuatan Murong Yu diisi ulang ke puncak, dan wilayahnya perlahan-lahan membaik di bawah pembersihan kekuatan-kekuatan ini. Pada tahap awal Xianjun, secara bertahap meningkat ke puncak tahap awal Xianjun. Ketika wilayahnya mencapai puncak tahap awal Kaisar Abadi, wilayah Murong Yu sekali lagi macet. Kali ini, Murong Yu tidak bekerja keras, tetapi mencoba beberapa kejutan, tetapi setelah tidak dapat menerobos, Murong Yu menyerah dan terus menyerang wilayahnya. Karena dia tahu bahwa dia belum bisa menembus alam yang lebih tinggi. Bukan karena kurangnya kekuatannya, tetapi karena kurangnya pemahamannya tentang catatan tubuh surgawi yang kacau. Tingkat ketiga dan tingkat kedua dari catatan tubuh surgawi yang kacau, yang dia pahami tidak memiliki kesempurnaan yang besar, dan hanya bisa membuatnya menembus ke tahap awal Xianjun. Dengan cara ini, bahkan jika Murong Yu memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Murong Yu berhenti. Murong Yu berdiri, dan ada semburan suara berderak di tubuhnya, napas yang kuat dan menakutkan itu perlahan menyatu ke dalam tubuh. Kekuatannya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Murong Yu merasakan kekuatannya sendiri yang kuat, dan hatinya tergerak. Tiba-tiba, serangkaian hantu naga bumi yang terkondensasi terus-menerus muncul di atas kepalanya. 10.000, 20.000, 100.000, 200.000. Pada akhirnya, hantu naga bumi sebanyak 500.000 melayang di kehampaan di atas kepala Murong Yu, terus-menerus meraung, memancarkan paksaan yang mengguncang bumi, mengejutkan surga dan dunia. Kekuatan 1,5 juta naga bumi, saat ini, Tuan Muda Istana Peri, jika Tuan Muda Gerbang Suci muncul di hadapanku, aku bisa mencubitnya sampai mati. Haha tersenyum di wajahnya. Kekuatan 1,5 juta naga bumi. Harus dipahami bahwa kekuatan umum kerajaan Raja Peri, mereka hanya memiliki kekuatan beberapa ribu naga bumi. Bahkan jika itu yang paling kuat, itu tidak mencapai kekuatan 6.000 naga bumi. Bahkan jika dia adalah orang kuat di ranah Kaisar Abadi, keberadaan puncak Kaisar Abadi hanya 100.000 naga bumi. Dan Murong Yu hanya memiliki kekuatan 1,5 juta naga bumi di tahap awal Raja Peri, dan pasti bisa membunuh semua Kaisar Peri dalam hitungan detik. Kekuatannya pasti yang terkuat di bawah Xianjun. Tuan Muda Istana Peri, Tuan Muda Gerbang Suci, mereka juga jenius yang tak tertandingi, dan ada terlalu banyak orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi yang kekuatannya melampaui yang biasa. Tetapi itu seharusnya tidak sebagus Murong Yu. Murong Yu memperkirakan bahwa Tuan Muda Istana Abadi dan Tuan Muda Sekte Suci seharusnya memiliki antara 200.000 dan 300.000 kekuatan naga bumi, yang berarti 2 hingga 3 juta kekuatan naga bumi di belakang Murong Yu. Murong Yu sudah cukup untuk menghancurkan mereka, membunuh mereka dalam hitungan detik semudah makan dan minum. Bagaimanapun, Murong Yu sudah mampu menghadapi mereka sebelum menerobos. Tentu saja, itu hanya kesepakatan. Dengan kecepatannya, sulit bagi Yue Xuan dan yang lainnya untuk membunuhnya saat itu. Namun, Murong Yu jauh dari lawan mereka. Sekarang, memang benar bahwa ada pertempuran dengan orang-orang di tahap awal Xianjun. Belum lagi kekuatan pertempuran pertama, setidaknya pada dasarnya mustahil bagi yang kuat di tahap awal Xianjun untuk bunuh diri. Murong Yu Xuang berpikir dengan kilatan pembunuh. Auzu.com sebelumnya, meskipun Murong Yu memiliki semua jenis harta, dia tidak dapat menghentikan gerakan yang kuat di tahap awal Xianjun. Dia hampir dibunuh oleh Yan Yu 2 kali. Kekuatan naga di ranah Xianjun telah mencapai kekuatan 1 juta naga bumi. Sebelumnya,
jarak dengan Murong Yu terlalu besar, dan merupakan keajaiban bahwa ia dapat lolos di bawah kekuatan Xianzun. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, mustahil untuk lolos. Bahkan jika itu adalah orang kuat di tahap akhir Kaisar Peri, itu tidak baik. Kesenjangan antara Xianzun dan Xiandi benar-benar terlalu besar, hanya dalam hal kekuatan, ada celah 10 kali atau lebih. Sekarang Xianzun tidak dapat membunuhku, dan aku tidak dapat membunuh Xianzun. Namun, jika Anda menerobos ke tahap tengah Xianzun, Anda seharusnya dapat membunuh orang kuat di tahap awal Xianzun. Jika Anda dapat mencapai ranah Xianzun, bahkan jika dewa itu yang memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi kapan dia akan mencapai ranah yang mulia abadi? Murong Yu merenung dalam hatinya, dia yakin bahwa dia dapat mencapai ranah abadi dan bahkan menjadi dewa. Namun, itu akan membutuhkan waktu. Dan sekarang yang paling kurang adalah waktu. Jika sebelumnya, kekuatan Murong Yu bisa perlahan meningkat. Namun, sekarang setelah dewa itu bangkit kembali di alam abadi, Murong Yu merasa bahwa sejak kebangkitan dewa, alam abadi menjadi tidak stabil, dan bahkan terasa seperti angin dan hujan akan datang ke gedung. Namun, bahkan jika dewa itu bangkit kembali di alam abadi, kekuatannya seharusnya tidak mencapai puncaknya, dan dia bahkan tidak dapat menampilkan kekuatan para dewa. Karena aturan langit dan bumi, dia memiliki penindasan yang kuat. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Jika dewa itu ditekan oleh aturan langit dan bumi, itu tidak akan begitu mengerikan. Murong Yu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika tidak, jika lawan juga dapat menampilkan alam dewa di alam abadi, Murong Yu tidak perlu bercampur dengan alam abadi di masa depan, itu hampir merupakan situasi yang fana. Dengan kekuatan 1/2 juta naga bumi, setelah melewati kesengsaraan, tubuh fisik dapat mencapai alam prajurit kaisar. Dan Zhou Yuan juga telah menembus batas, mencapai 2 era. Ketika Murong Yu merasakan hari ulang tahunnya, dia terkejut. Di dunia abadi, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia hanya dapat hidup paling lama 1 era, yaitu triliunan tahun. Ini adalah batasnya, tidak ada yang bisa menembusnya. Namun, umur panjang Murong Yu saat ini telah meledak menjadi 2 zaman, atau 2 triliun tahun. Namun, memikirkan fisiknya yang istimewa, Murong Yu tidak terkejut. Mengambil napas dalam-dalam, kekuatan di meridian mengalir masuk, tampaknya tidak ada habisnya dan tak berujung. Pada saat ini, pohon kehidupan di dalam dantiannya telah tumbuh hingga ketinggian puluhan ribu mil, dan itu adalah pohon raksasa yang benar-benar menjulang tinggi. Pohon kehidupan memiliki lebih banyak akar yang berakar di kehampaan. Dengan setiap tarikan napas Murong Yu, akar-akar ini menyerap kekuatan tak terbatas dan mengalir ke dalam tubuhnya. Tak terbatas, tak habis-habisnya. Sejak saat itu, Murong Yu tidak akan pernah kehabisan tenaga. Bahkan jika tenaganya habis, kekuatan hidupnya akan terisi kembali ke kondisi puncaknya untuk pertama kalinya. Bagus sekali. Ini yang disebut kekuatan. Baiklah, pertama-tama pergilah ke dunia abadi untuk melewati malapetaka, lalu tanyakan kabar. Yang terbaik adalah membunuh beberapa pelaku hukuman lainnya juga. Selama kamu menjadi lebih banyak praktisi di alam kultivasi, bakatmu sendiri akan menjadi semakin kuat, dan kekuatannya akan meningkat lebih cepat dan lebih cepat. Begitu sosoknya bergetar, Murong Yu menghilang ke dunia Hetu Luoshu. Ketika dia muncul lagi, dia telah datang ke dunia peri. Namun, itu tidak dekat Mozu, tetapi muncul di negara bagian terpencil Jiangsu. Setelah keluar dari hutan belantara, Murong Yu membangkitkan malapetakanya. Tiba-tiba, guntur menderu yang tak terhitung jumlahnya datang dan ingin menghancurkan Murong Yu. Pada saat ini, kekuatan fisik Murong Yu sudah sangat kuat, bahkan lebih kuat lagi. Para perampok ini tidak dapat berbuat apa-apa lagi padanya. Murong Yu membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisapnya dengan ganas. Tiba-tiba, Jie Lei yang dihujani langit langsung dihisap ke dalam perutnya olehnya. Bahkan guntur di langit juga tersedot ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Ji Yun menghilang. Perjalanan Murong Yu melewati malapetaka kali ini juga cukup sederhana. Kekuatan Jie Lei yang tak terhitung jumlahnya dihisap ke dalam perutnya oleh Murong Yu, dan kemudian dengan cepat disempurnakan olehnya, disebarkan ke anggota tubuh, meridian, tulang, dan melunakkan tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Murong Yu bergetar, dan kemudian dengan ledakan, dia meledak dengan hebat, dan benar-benar hancur menjadi debu.
Bubuk yang dipenuhi langit itu melayang di kehampaan, tetapi tidak menghilang atau hanyut. Sebaliknya, mereka dengan cepat berkumpul kembali dan mulai mengatur ulang. Tidak lama kemudian, Murong Yu muncul di tempat yang sama lagi. Namun, saat ini, dia telah mengalami perubahan radikal dari yang sebelumnya. Bahkan jika kekuatannya terkendali, dia juga memancarkan aura yang kuat, sangat kokoh. Di antara gerakannya, bahkan dia berdiri di tempat, dan kekosongan di sekitarnya terus beriak berlapis-lapis. Ini karena kekuatan fisiknya terlalu kuat, bahkan berdiri di sana, tanpa gerakan apapun, dapat merobek kekosongan. Orang dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Tubuh fisik di tingkat raja. Sekarang bahkan jika itu adalah orang kuat di tahap awal yang mulia abadi, itu tidak dapat dihancurkan secara langsung. Murong Yu mengangguk puas. Meskipun tubuh fisik Wang Bing relatif kuat, itu dapat dimusnahkan secara langsung dengan telapak tangan, tetapi tubuh fisik tingkat Junbing tidak begitu rapuh. Murong Yu memadatkan kekuatannya dan mengubah tubuhnya menjadi tubuh biasa lagi. Setelah tidak menunjukkan tanda-tanda embun, sosoknya menghilang. Kalau tidak, dalam kondisinya saat ini, tidak ada yang bisa mendekatinya sama sekali. Begitu ada yang mendekat, dia akan diledakkan menjadi bubuk oleh kekuatannya. Makam para dewa lahir begitu saja, darah dikorbankan untuk para dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan orang yang sudah mati mengambil kesempatan untuk bangkit kembali. Masalah ini menyebar di dunia peri, bahkan di negara besar yang paling murah sekalipun, hal ini menyebar. Meskipun, hanya beberapa hari sebelum Murong Yu melarikan diri dari makam dewa. Namun, fakta ini terlalu mengejutkan, hal ini telah menyebar ke seluruh dunia peri. Ketika Murong Yu kembali ke Fengzhu Tianting, ia juga mendapat berita tentang makam para dewa. Itu benar, Murong Yu tidak kembali ke Mozu, tetapi segera kembali ke pengadilan surgawi setelah melewati kesengsaraan. Sekarang, situasi pengadilan surgawi tampaknya agak buruk. Begitu Murong Yu kembali ke pengadilan surgawi, informasi tentang makam para dewa dikirim. Seperti yang diduga Murong Yu, setelah ia melarikan diri dari makam, Tuan Muda Istana Peri, Tuan Muda Gerbang Suci, dan beberapa orang kuat lainnya juga meninggalkan makam. Meskipun tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana mereka meninggalkan makam dewa, tetapi mereka meninggalkan makam dewa. Namun, masih ada banyak triliunan di makam para dewa, dan banyak sekali makhluk abadi yang telah dikorbankan dengan darah, dan kematian serta cederanya sangat berat. Dan dewa itu akhirnya dibangkitkan. Namun, yang berbeda dari dugaan Murong Yu adalah, awalnya, Murong Yu akan berpikir bahwa setelah dewa itu dibangkitkan, dia akan meninggalkan makam para dewa, untuk melakukan pembantaian berdarah di dunia abadi, atau menyatukan dunia abadi. Dengan kata lain, dia segera mengorbankan darah ke seluruh dunia abadi dalam upaya untuk memulihkan kekuatannya. Namun perkembangan masalahnya berada di luar dugaan Murong Yu. Dewa yang dibangkitkan memang telah meninggalkan makam para dewa. Mungkin, dia juga harus melaksanakan rencana, seperti dugaan Murong Yu, dia ingin mengorbankan seluruh dunia peri untuk memulihkan kekuatannya. Namun, dewa ini hanya meninggalkan makam para dewa, bahkan sebelum dia sempat membunuh, dia mengantar serangan yang paling mengerikan. Setelah mengetahui tentang makam para dewa, banyak sekali pembangkit tenaga listrik tingkat tua dan antik di dunia peri muncul dan bergegas ke Mozu untuk pertama kalinya. Seberapa mengerikankah kekuatan ratusan juta orang kuat di alam yang mulia abadi yang berkumpul bersama? Tidak ada yang tahu seberapa mengerikan kekuatan ini. Mereka hanya tahu bahwa setelah dewa yang dibangkitkan muncul, dia dibombardir dan dibunuh oleh orang-orang kuat ini. Bahkan seorang dewa, menghadapi pemboman ratusan juta orang kuat ini, tidak dapat menahannya. Untuk pertama kalinya, dewa ini dipukul dan terluka parah, dan bahkan orang yang terbunuh tidak berdaya, muntah darah dan melarikan diri. Kesenjangan dengan gambar yang tak terkalahkan di makam para dewa terlalu besar. Dewa itu berhasil dipukul mundur. Murong Yu menghela napas lega, tetapi itu hanya desahan lega. Dewa ini tidak terbunuh sama sekali. Hanya saja lukanya sembuh. Begitu dia menyembuhkan lukanya, dia akan kembali. Saat itu, kekuatannya akan semakin mengerikan. Terlebih lagi, saat itu, mustahil bagi yang kuat di dunia peri untuk berkumpul seperti ini, dan membunuh dewa ini bersama-sama. Begitu dihancurkan oleh dewa ini,
itu akan menjadi bencana besar di dunia peri. Terlebih lagi, Murong Yu percaya bahwa satu lawan satu, tidak ada seorang pun di dunia peri yang bisa menjadi lawan dewa ini. Jika aku tidak salah, dewa ini seharusnya ditekan oleh aturan langit dan bumi, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak pulih ke puncak, mustahil bagi orang-orang itu untuk menyakitinya. Namun, meskipun dia ditekan oleh aturan langit dan bumi, dia tetaplah dewa, dan kekuatannya lebih tinggi daripada dewa abadi manapun. Sama seperti di alam kultivasi Huaxia saat itu, para dewa yang turun ke dunia, meskipun tidak dapat mengerahkan kekuatan para dewa, itu hampir menyapu seluruh dunia peri. Petik 2. Pada saat ini, dewa ini seharusnya menjadi penguasa nomor satu di dunia abadi. Namun, untungnya, orang ini terluka parah. Tidak mudah untuk pulih dari luka-lukanya. Bagaimanapun, dia adalah dewa, tetapi tidak ada seorang pun di dunia abadi. Senmai. Petik 2. Selama kamu meluangkan waktu, kekuatanmu akan menjadi lebih kuat, dan kamu mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Namun, sekarang berita tentang dunia Hetu Luoshu telah menyebar, dan situasinya serius. Murong Yu sedikit mengernyit, sedikit marah. Itu benar, berita bahwa Murong Yu memiliki Hetu Luoshu telah menyebar. Meskipun Hetu Luoshu tidak memiliki banyak fungsi, hanya mengandalkan fakta bahwa itu berisi dunia yang sangat besar, itu membuat banyak orang gila. Pada saat ini, banyak sekali orang berbondong-bondong ke Fengzhou. Tentu saja, orang-orang ini tidak datang untuk mencari perlindungan di Murong Yu, tetapi datang ke sini setelah mendengar tentang dunia Hetu Luoshu. Mereka semua mendambakan Hetu Luoshu. Orang-orang ini mencari kematian. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin, membunuh. Sekarang kekuatannya berkali-kali lebih kuat, dan bahkan mampu melawan pembangkit tenaga listrik di tahap awal yang mulia abadi. Pembangkit tenaga listrik dan kekuatan umum telah lama diabaikan oleh Murong Yu. Namun, ada begitu banyak orang kuat di ranah yang mulia abadi di dunia peri. Jika orang-orang ini menyerbu masuk, Murong Yu hanya dapat mengambil surga dan melarikan diri. Bagaimanapun, dia dapat melawan tahap awal Xianzun, tetapi dia tidak dapat melawan tahap awal Xianzun. Dan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Xianzun dapat membunuhnya, dan selain itu, seperti Xianzun di dunia peri. Siapapun yang berani menyerang ideku akan mati. Niat membunuh Murong Yu memenuhi langit, membubung ke angkasa. Meskipun dia bukan lawan dari orang-orang itu, tetapi dunia abadi begitu besar, orang-orang itu tidak dapat membunuhnya, dan jika Murong Yu lolos, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Baiklah, orang-orang ini seharusnya memberiku poin bintang. Sekarang masih ada 20 miliar poin bintang. Setelah pil pemecah kaisar diperoleh, akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga kaisar abadi di Sekte Suci, Pengadilan Surgawi, dan Istana Iblis Surgawi. Ketika saatnya tiba, sapu bersih negeri dongeng, dunia tidak terkalahkan. Auzu.com. Di ruang makam para dewa, pada periode waktu selanjutnya, Murong Yu mendapat 10 miliar poin bintang. Total poin bintangnya telah mencapai 30 miliar. Namun, masih ada kesenjangan besar antara 50 miliar. Pertama-tama pergilah ke Istana Hukuman Surgawi, dan lihat apakah pelayan Ma punya berita tentang hukuman lainnya. Saat membunuh hukuman dan meningkatkan kultivasimu, kamu juga akan mendapatkan poin bintang untuk meningkatkan kekuatan pengaruhmu. Pendekatan bercabang 2, hanya dengan cara ini kita bisa melintasi dunia dan mendapatkan tempat di dunia yang bermasalah ini. Dengan gerakan di hati Murong Yu, dia harus meninggalkan surga dan pergi ke Istana Hukuman Surgawi. Namun, pada saat ini, He Yu bergegas masuk. Tuan Suci, Kaisar Abadi Tongtian, tolong temui aku. Sekarang di luar kota. Kaisar Abadi Tongtian, mata Murong Yu bersinar terang. Ketika dia meminta rumput jiwa sebelumnya, Kaisar Abadi Tongtian tampaknya mengancamnya, tetapi pada saat itu Murong Yu tidak cukup kuat, dan pengadilan surgawi tidak cukup kuat, jadi dia mengabaikan orang ini. Dan Kaisar Abadi Tongtian tidak datang untuk mengganggu Murong Yu dan pengadilan surgawi setelahnya. Dan sekarang, orang ini benar-benar datang ke pintu. Murong Yu mencibir dalam hatinya, dia secara alami tahu apa yang dipikirkan orang ini, hanya mendambakan dunia Hetu Luoshu. Aku akan menemuinya. Murong Yu berdiri dan hendak keluar. Tuan Suci,
Pihak lain adalah Kaisar Abadi bergelar kuat. Melihat Murongyu benar-benar ingin keluar sendirian, Heiyu terkejut dan dengan cepat membujuknya. Tidak apa-apa, jika dia berani memikirkan sesuatu, dia akan memotongnya saja, kata Murongyu ringan, dan kemudian menghilang di tempat dengan goyangan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan orang kuat di tahap awal Xianzun dapat dihancurkan, mungkinkah Kaisar Peri kecilnya dapat mengubah langit? Di puncak 100.000 mil jauhnya dari Feng Cheng, seorang pria parubaya berdiri di puncak, berdiri melawan angin, melihat ke kejauhan, dengan aura memandang dunia. Namun, orang ini tidak menghembuskan napas yang kuat, dan bahkan tidak ada fluktuasi kekuatan. Namun, jika Anda berpikir bahwa orang ini hanyalah orang biasa, Anda salah. Orang ini adalah Kaisar Abadi Tongtian, penguasa Tongzu, sangat kuat. Di balik penampilannya yang biasa, tubuhnya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Begitu meledak, kekuatannya akan sangat mengerikan, membunuh orang-orang dengan level yang sama dengan mudah. Bagaimanapun, gelar Kaisar Abadi Tongtian tidak dipanggil olehnya sendiri, dia memiliki kekuatan untuk dapat menyandang gelar Kaisar Abadi Tongtian. Tiba-tiba, ada riak di kehampaan di sekitarnya, dan kemudian sesosok muncul 10 mil jauhnya darinya. Kaisar Abadi Tongtian sedikit terkejut, tetapi wajahnya tenang, menatap orang yang datang, dan mendongak, lalu ada senyum di wajahnya, dan dia berkata, kamu seharusnya menjadi penguasa surga, Murongyu. Orang di sini adalah Murongyu. Murongyu mencibir dalam hatinya. Meskipun Kaisar Abadi Tongtian tersenyum, dia tidak bisa menyembunyikan penghinaan dan penghinaan di matanya. Faktanya, saat ini, Murongyu baru berada di tahap awal Raja Peri, dan dia adalah Kaisar Peri bergelar. Kesenjangan antara kedua belah pihak begitu besar sehingga dia memenuhi syarat untuk meremehkan Murongyu. Tentu saja, ini yang dia pikirkan. Kaisar Abadi Tongtian, aku tidak tahu mengapa aku datang ke Fengzhou, kata Murongyu ringan. Melihat tatapan acuh tak acuh Murongyu, mata Kaisar Abadi Tongtian berkilat marah. Di matanya, Murongyu tidak setingkat dengannya. Setelah melihatnya, bahkan jika Murongyu tidak berlutut dan membungkuk, dia akan memperlakukannya dengan hormat. Konon kamu menginginkan rumput jiwa. Rumput jiwa secara khusus digunakan untuk memperbaiki jiwa, bahkan jiwa yang rusak pun dapat diperbaiki. Namun, jika jiwa rusak terlalu lama, bahkan jika ada rumput jiwa, sulit untuk memperbaikinya sepenuhnya. Bahkan setelah diperbaiki, akan ada juga beberapa gejala sisa. Melihat Murongyu, Kaisar Abadi Tongtian berkata ringan. Murongyu mencibir dalam hatinya, dan berkata dengan ringan, Kaisar Tongtian, apa maksudmu? Kamu membutuhkan rumput jiwa, pasti ada yang salah dengan jiwamu atau orang yang kamu cintai. Dan aku memiliki rumput jiwa di tanganku. Maksudmu, kamu ingin memberiku rumput jiwa. Kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan, kata Murongyu sambil tersenyum tipis. Kemarahan melintas di wajah Kaisar Abadi Tongtian, lalu dia tertawa, menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, bukan tidak mungkin untuk memberikannya kepadamu. Namun, rumput jiwa itu hampir punah. Aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi kamu perlu menukar salah satu hartamu, bagaimana menurutmu? Murongyu langsung tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Menukar rumput jiwa dengan Hetu Luoshu. Jika dulu, Murongyu tidak dapat menemukan rumput jiwa, dia mungkin akan tergerak olehnya. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Kaisar Tongtian, semakin lama jiwa rusak, bahkan jika pada akhirnya dapat diperbaiki, akan ada konsekuensi yang besar. Namun, Murongyu hanya detak jantung. Dia pasti tidak akan menukar Hetu Luoshu dengan rumput jiwa. Dia tidak melakukannya sebelumnya, terlebih lagi sekarang. Dulu, rumput jiwa pada dasarnya tidak tersedia untuk Murongyu. Namun sekarang, Murongyu menginginkan sebanyak yang dia inginkan. Karena dia dapat menukar poin bintang, dan rumput jiwa hanya memiliki 1 juta poin bintang. Bahkan jika dia tidak dapat menukar rumput jiwa, Murongyu tidak akan menukarnya dengan Hetu Luoshu. Hetu Luoshu sangat penting baginya, dia lebih baik mati daripada menukar Hetu Luoshu. Namun, jika dia tidak menukarnya, dia tidak akan mendapatkan rumput jiwa, jadi apa yang harus saya lakukan? Sangat sederhana, Murongyu akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, dan kemudian dia akan langsung membunuh Kaisar Tongtian dan merebut rumput jiwa.
Selain itu, Murong Yu sekarang punya waktu untuk membunuh Kaisar Abadi Tongtian. Ratusan tahun telah berlalu sejak Murong Yu pertama kali meminta rumput jiwa. Aku tidak tahu harta karun apa yang ingin kau tukarkan dengan rumput jiwa Kaisar Abadi Tongtian. Meskipun aku tahu rencana Kaisar Abadi Tongtian, dia tidak mengatakannya dengan jelas, hanya berkata dengan acuh tak acuh. Dia ingin melihat seberapa tebal wajah Kaisar Abadi Tongtian. Bagaimanapun, kekuatan Murong Yu saat ini telah melampaui Kaisar Abadi Tongtian. Jika Kaisar Abadi Tongtian tidak saling mengenal, Murong Yu tidak akan keberatan memenggalnya untuk mendapatkan banyak poin bintang. Itu benar, Kaisar Abadi Tongtian sehitam tinta, dan dia adalah penjahat dengan peringkat bintang yang sangat tinggi. Bunuh dia, setidaknya jutaan poin bintang. Hetu Luoshu. Kaisar Abadi Tongtian menatap Murong Yu dan berkata dengan samar, dengan ekspresi percaya diri, dia tampaknya telah mengambil Murong Yu. Xiandi Tongtian, aku punya pertanyaan untukmu. Permisi, Kaisar Abadi Tongtian berkata dengan ringan, mengira bahwa Murong Yu sedang bertanya tentang rumput jiwa. Apakah otakmu terbakar, atau tersangkut di pintu saat kau keluar hari ini? Apakah tidak ada yang salah? Tukarkan rumput jiwamu dengan Hetu Luoshu. Mengapa kau tidak memintaku untuk memberimu Hetu Luoshu saja? Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan dia berteriak pada Kaisar Abadi Tongtian, dan wajah Kaisar Abadi Tongtian pucat. Wajah Kaisar Abadi Tongtian penuh dengan besi, dan niat membunuh yang tak berujung keluar darinya, dan niat membunuh merasuki dunia. Bahkan niat membunuh yang mengerikan hampir terkondensasi menjadi substansi, mencekik ke arah Murong Yu. Bagus, sangat bagus. Kaisar Abadi Tongtian tertawa keras, marah. Aku melihatnya menatap Murong Yu, wajahnya muram, dan berkata dengan penuh pembunuhan, Murong Yu, kau sangat hebat. Awalnya aku ingin menukar rumput jiwa itu dengan Hetu Luoshu, tetapi kau terlalu bodoh. Aku tidak bisa mengatakannya, aku hanya bisa melakukannya hari ini. Menjatuhkanmu. Dengan cara ini, aku tidak hanya bisa mendapatkan Hetu Luoshu, tetapi juga mengendalikan pengadilan surgawi. Meskipun, pengadilan surgawi bukanlah apa-apa di mataku. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, sekarang aku memberimu kesempatan. Berlututlah segera dan serahkan padaku. Kirimkan itu ke Hetu Luoshu, kalau tidak kau akan mati. Sambil berbicara, Kaisar Abadi Tongtian mengulurkan tangannya yang besar, berubah menjadi cakar yang tajam, mencengkeramnya di udara, dan dengan cepat meraih Murong Yu, ingin menjatuhkan Murong Yu. Haha, pada saat ini, Murong Yu tidak melarikan diri, tetapi tertawa keras. Melihat Murong Yu yang sedang tertawa, Kaisar Abadi Tongtian menghentikan serangan di tangannya, menatap Murong Yu dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, Murong Yu, apa yang kau tertawakan? Apa yang aku tertawakan? Aku menertawakanmu karena mengalahkan kekuatanmu sendiri, apakah kau benar-benar mengira akan mempermainkanku? Apa yang kau lakukan? Murong Yu menatap Kaisar Abadi Tongtian dengan jijik. Ya, hanya tatapan jijik. Beberapa ratus tahun yang lalu, Murong Yu bertemu dengan Kaisar Abadi Tongtian, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun sekarang, Murong Yu ingin membunuh Kaisar Tongtian, itu tidak sulit. Bahkan jika Kaisar Tongtian adalah Kaisar Abadi yang bergelar. Namun, bagaimana dengan ini? Murong Yu bahkan dapat melawan yang kuat di tahap awal yang mulia abadi. Haha, Kaisar Abadi Tongtian tersenyum lagi, dia benar-benar kesal dengan kesombongan Murong Yu. Hari ini aku ingin kamu melihat apa yang disebut Kaisar Abadi bergelar, kekuatan Kaisar Abadi bergelar. Awalnya, jika kamu dengan patuh mempersembahkan Hetu Luoshu, aku bisa menjadikanmu budakku. Namun, sekarang, kamu sudah mati. Sambil berbicara, Kaisar Abadi Tongtian bergerak. Menangkapnya dengan satu cakar, kekosongan hancur, dan aura mengerikan meledak keluar, menghancurkan langit dan bumi, matahari dan bulan menjadi gelap, menutupi seluruh tubuh Murong Yu, dan mencengkeramnya. Mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Sejak saat Kaisar Tongtian mengambil gambar, dia menilai bahwa Kaisar Tongtian tidak sekuat dirinya. Namun, kekuatan naga bumi miliknya seharusnya mencapai sekitar 400.000. Jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Istana Peri dan Tuan Muda Gerbang Suci. Jika sebelum Murong Yu menerobos, ia bertemu dengan Kaisar Abadi Tongtian,
ia hanya bisa lari sambil melihat angin, ia sama sekali bukan lawannya. Namun sekarang, Murongyu menggunakan kekuatan 500.000 naga bumi untuk langsung menghancurkan 400.000 naga bumi milik lawan. Murongyu berdiri di sana, tidak melakukan apapun, dengan tatapan tenang. Namun, penampilan Murongyu ini muncul di mata Kaisar Tongtian, tetapi ia dianggap oleh Kaisar Tongtian sebagai orang yang sombong dan angkuh. Perlu dicatat bahwa meskipun ia adalah orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi, ia tidak akan langsung melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya atau melawan balik ketika melihat aksinya. Siapa yang berani berdiri diam di tempat? Kecuali pihak lain adalah Xianzun. Namun, Murongyu hanyalah seorang peri. Anak sombong, matilah untukku. Kaisar Abadi Tongtian menyeringai dan meraih Murongyu dengan tangan besar. Namun, pada saat ini, Murongyu melakukan tembakan. Melihat tangan besar Kaisar Abadi Tongtian hendak mendarat di kepala Murongyu, dia memenggal kepalanya. Namun, pada saat ini, Murongyu perlahan menyerang ke depan dengan tinjunya. Dengan pukulan yang lambat, tidak ada kekuatan. Apakah kamu pikir kamu dapat mematahkan seranganku seperti ini? Melihat pemandangan ini, Kaisar Abadi Tongtian mencibir dalam hatinya, dan cakar raksasa itu terus mencengkeramnya. Dentuman. Auzu.com. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Kaisar Abadi Tongtian tampak meremehkan, dan ingin melihat bagaimana Murongyu ditangkap sampai mati olehnya. Namun, pada saat benturan itu, wajahnya berubah. Dari ekspresi jijik menjadi terkejut, kaget, dan tidak percaya. Karena pada saat benturan, tangan besar Murongyu yang perlahan membombardir tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Aura yang keras dan kuat tidak hanya mengejutkan Kaisar Tongtian. Itu membuatnya merasa berbahaya. Tidak, bagaimana mungkin? Kamu adalah seorang peri, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Melihat serangannya langsung dipatahkan oleh pukulan Murongyu, Kaisar Abadi Tongtian meraung, tampak terkejut. Mati, teriak Murongyu dengan dingin, dan sosoknya bergetar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Kaisar Tongtian. Dalam prosesnya, dia meninju lagi. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Wah, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kekuatan yang begitu kuat, tetapi hari ini kamu sudah mati. Karena aku adalah Kaisar Abadi yang bergelar, dan kamu hanyalah seorang kaisar biasa. Kaisar Abadi Tongtian dengan cepat bereaksi dari keterkejutan, berkata sambil menyeringai. Dia menamparnya. Telapak tangan biasa, bahkan tanpa keterampilan bertarung apapun. Ini karena meskipun Murongyu mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, di mata Kaisar Tongtian, dia masih berpikir bahwa dia hanyalah seorang raja peri biasa. Melawan seorang peri, dia bisa menembak lawan dengan satu telapak tangan, jadi mengapa tidak menggunakan keterampilan bertarung? Ledakan, klik, kedua belah pihak sekali lagi membombardir bersama, tetapi sekali lagi Kaisar Abadi Tongtian terkejut. Kali ini bukan hanya kekuatannya yang dihancurkan oleh Murongyu, bahkan salah satu lengannya dihancurkan oleh Murongyu. Ah, Junior, aku akan membunuhmu. Kaisar Abadi Tongtian marah, geram. Ledakan, napas mengerikan tiba-tiba meledak darinya, menyapu ke segala arah seperti lautan badai. Kekuatan 400.000 naga bumi langsung muncul di atas kehampaan di atas kepalanya, menyebarkan gigi dan cakar mereka yang menari-nari, melayang dan meraung, dengan aura yang kuat, mengejutkan surga dan dunia. Ledakan, kekosongan terus-menerus dihancurkan. Gunung-gunung di tanah tempat dia berada juga langsung terguncang menjadi debu, dan rata dengan tanah dalam sekejap. Kekuatan melonjak, dan lengan Kaisar Tongtian yang hancur tumbuh lagi. Gunung dan sungai dari tinju Dewa Tongtian hancur. Kaisar Abadi Tongtian meraung dan menghantam dengan pukulan. Tiba-tiba, ratusan juta gunung dan sungai muncul di kehampaan di sekitarnya, terus-menerus hancur, mengirimkan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, membunuh Murongyu, ingin menghancurkan Murongyu. Kaisar Abadi Tongtian, mungkin kamu masih membenciku sekarang, berpikir bahwa kamu masih menggunakan keterampilan tempur untuk menghadapi Raja Abadi di wilayahku, yang akan membuatmu merasa malu. Sekarang aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan. Kekuatan naga, tunjukkan padaku. Murongyu meraung, dan tubuhnya bergetar hebat.
Tiba-tiba, seberkas bayangan naga tanah hitam yang 10 kali lebih padat daripada bayangan naga tanah Kaisar Abadi Tongtian muncul di kehampaan di atas kepalanya. Napas yang keluar menyapu seluruh dunia dan menekan dunia. Kekuatan 1/2 juta naga datar, setiap bayangan naga tanah lebih padat daripada milikku, bagaimana ini mungkin? Kamu hanya ranah Raja Abadi, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kaisar Abadi Tongtian meraung jadi, dia tidak percaya apa yang dilihatnya di hadapannya. Murongyu mencibir, injak gunung dan sungai dengan marah. Teriak Murongyu dan melangkah keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang kekuatan yang keras dan kuat bergoyang dari kakinya terus-menerus, menghancurkan kehampaan. Tetapi gunung dan sungai yang dimainkan Kaisar Abadi Tongtian hancur, gunung dan sungai itu tidak dapat menahan serangan Murongyu, dan mereka langsung hancur oleh kekuatan yang dipancarkannya. Dan setelah menghancurkan kekuatan-kekuatan ini, kekuatan-kekuatan yang diinjak oleh Murongyu menyatu menjadi aliran kekuatan, menghancurkan kehampaan, melintasi ratusan juta waktu dan ruang, dan menyerbu ke arah Kaisar Tongtian. Aku adalah langit dan bumi dari tinju ilahi Tongtian. Bunuh! Kaisar Abadi Tongtian meraung, menggoyangkan tangannya, dan kemudian meledakkannya dengan ganas. Pada saat ini, Kaisar Abadi Tongtian tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi, dan dia jelas berada di depan mata Murongyu, tetapi tampaknya dia tidak ada. Langit dan bumi adalah langit dan bumi, dan langit dan bumi adalah langit dan bumi. Pada saat yang sama, Murongyu tampaknya telah memasuki dunia yang mandiri, setiap inci kehampaan di sekitarnya penuh dengan niat membunuh, dan dia ingin mencekik dirinya sendiri. Aku seperti parasit di ruang ini, ditolak oleh dunia ini. Ada senyum menghina di wajah Murongyu. Langkah Kaisar Abadi Tongtian awalnya menggunakan kekuatan ruang. Jika orang lain, bahkan seorang Kaisar Abadi bergelar dengan kekuatan yang sama seperti Kaisar Abadi Tongtian mungkin akan dibunuh oleh Kaisar Abadi Tongtian menggunakan trik ini. Namun, sangat disayangkan bahwa dia bertemu dengan Murongyu. Murongyu mengendalikan aturan ruang, Zai Zijue. Guncangan ruang, Murongyu meraung, dan tiba-tiba, dengan tubuhnya sebagai pusat, gelombang kekuatan bergetar keluar dan menembus ke dalam ruang. Tiba-tiba kekosongan terus hancur, seperti kristal, hancur, menyebar ke segala arah.